Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah Perencanaan Keuangan akan melakukan wawancara. Halo guys. Halo teman-teman, di sini kita mau mengerjakan tugas. Tugas apa itu? Perencanaan keuangan. Ah, di sini kita mau wawancara. Siapa nih, Sa? Mas Hendra. Kalau kalian mau tahu bagaimana kita mengerjakan tugas ini, ikutin. Let's go. Ayo. Assalamualaikum. Say hi. Kita mau wawancara, Pak. Soalnya kan kemarin kita udah bicarain. Oke, terus kapan acaranya? Hari ini. Oke, terus di mana kita wawancaranya? Di mana? Di Bruga depan Karim. Di Bruga Karim, Pak. Oke. Bapak sibuk. Bentar ya. Oke. Nah Pak, jadi di sini kami dari kelompok 3 Ya. perencanaan keuangan, tugas untuk UTS. Nah di sini ada 3 pertanyaan untuk mewawancarai Bapak seputar perencanaan keuangan. Nah yang pertama Pak, menurut Bapak apa tantangan terbesar yang dihadapi individu, khususnya generasi muda atau mahasiswa dalam mengelola keuangan pribadi di tengah gaya hidup konsumtif dan kemudahan akses digital saat ini? Jadi kalau menurut saya ya, kalau tantangan terbesarnya itu yang pertama itu gaya hidup kita ya teman-teman, adik-adik. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti tren tidak sesuai dengan kondisi keuangan kita, itu yang membuat kita susah ya. Ini kalau menurut saya. Apakah Bapak dapat merekomendasikan metode atau aplikasi pengelolaan keuangan yang efektif dan mudah digunakan oleh mahasiswa atau pemula untuk usia-usia kita gini dalam mencatat pemasukan, pengeluaran, serta merencanakan anggaran bulanan? Rekomendasi dari Bapak. Kalau pengalaman saya ya, sewaktu saya masih mahasiswa juga dulu saya juga berpikir begitu ya, gimana sebenarnya kita mengolah keuangan ketika kita masih pelajar ya. Keuangan kita tidak menentu ya, tidak ada yang pasti ya. Jadi tiap bulan kita dikasih segini tidak pasti, walaupun pasti uangnya kita pun tidak pasti cara pengelolaannya gitu. Betul. Jadi kita buat garis besarnya seperti mana yang sebenarnya kebutuhan pokok kita yang wajib ya, nanti yang kebutuhan mendadak itu nanti dibedakan ya, sama kebutuhan yang tidak terlalu penting, sama kayak kita makan ya, ada kebutuhan pokok, tambahan dan lain sebagainya. Begitu juga kebutuhan kita ya, yang pokok misalnya seperti uang makan itu bisa dibilang pokok, itu yang harus itu yang pasti kita keluarkan itu. Nah, itu maksud saya. Buat aja memo di situ. Ini daftar kebutuhan pokok kita, kan cukup dibuat tempel aja di kaca-kaca gitu. Cara saya itu lebih efektif ya daripada kita buat di buku, itu jarang kita lihat. Terus Pak, apa pesan Bapak kepada generasi muda, khususnya mahasiswa ya, mengenai pentingnya meningkatkan literasi keuangan sejak dini dan merencanakan keuangan jangka panjang untuk mencapai kestabilan finansial di masa depan, seperti persiapan dana darurat, investasi, atau pensiun? Ini untuk mahasiswa ya. Cuman adik-adik itu bisa belajar ya. Dan artian belajar itu bukan belajar untuk praktek ya, belajar teori dulu. Kalian bisa konsultasi misalnya keuangan sama orang-orang di ahlinya di bidangnya.
Konsultasi di situ dalam artian supaya kalian punya gambaran gimana kira-kira nanti kalau kalian sudah berpenghasilan, gimana cara kita mengelola keuangan dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk investasi di situ, nanti bisa kalian konsultasi di situ. Pesan-pesannya. Kalau untuk pesan-pesan saya itu semangat aja ya. Semoga apa yang diberikan sama orang tua kita yang berupa materi, yang berupa support, dukungan dan sebagainya, mudah-mudahan kita tidak mengecewakan mereka. Itu aja untuk saya ya. Semangat aja. Oke ya. Ya, mungkin segini saja Pak wawancara singkat kami. Lebih kurang kita mohon maaf. Terus ini kita ada sedikit kenang-kenangan. iya. Bisa dibilang. Mau diterima Pak. Apa? Oh iya. Hai guys, kita sudah selesai wawancaranya Don Bang. Pak. Terus kata-kata hari ini teman-temanku, Terima kasih Tuhan, jangan kemauan. asik lagi terus Jangan banyak gaya. terus Hemat. hemat apa ya, itu saja dari kita guys. Apa Pamit dulu ya teman-teman. Sekian dari kelompok 3 yang buat Bye. baik. baik, oke.